Guru on Radio 106 Dia Untirta, Smart and Energik, masih di program Guru on Radio bareng Teh Diana dan Teh Teddy. Dini. Nah, hari ini kita akan bahas soal-soal yang dititipkan oleh guru SMA N1 Kramat Watu yang kebetulan sekarang lagi ada pelatihan. Jadi untuk Bapak Ibu gurunya selamat mengikuti pelatihan. Iya, dan kita tetap nggak surut semangatnya untuk tetap belajar. Kita masih akan melanjutkan pesan-pesan akan disampaikan yang sudah dititipkan ya dari guru-guru di SMA 1 Kramat Watu kepada kita untuk membacakan soal. Nah, mungkin Teh Diana boleh ceritain dulu nih asesmen 2021. Untuk asesmen nasional 2021 sama ya untuk seluruh jenjang Teh Dini dari SD, SMP maupun SMA itu terbagi atas 3 AKM. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, tapi di program Guru on Radio itu untuk survei lingkungan belajar nggak kita bahas gitu, karena memang itu akan diperkuat oleh Bapak atau Ibu Kepala Sekolah sebagai pengelola sekolah. Jadi nanti untuk program Guru on Radio memang fokus kepada AKM. Jadi asesmen kompetensi minimum yang terdiri atas literasi membaca, literasi matematika dan ya itu untuk membaca dibagi 2 ya, informatif dan fiksi, kemudian literasi matematika atau biasa kita sebut sebagai numerasi. Dan kalau untuk survei karakter sebetulnya tidak ada di AKM ya, karena itu di luar dari AKM, tapi kita tetap membuat soal-soal dengan patokan untuk menjadikan peserta didik agar berjiwa Pancasila. Nah, udah mungkin penasaran kali ya sama gimana sih jenis soal asesmen 2021 buat jenjang SMA yang sesuai dengan AKM. Tetap di 106 Dia Untirta, Smart and Energy. Apa aja sih yang akan kita bahas nih Teh Dini? Banyak banget nih Teh, mulai dari gimana sih jenis-jenis soal yang akan muncul nanti di asesmen nasional 2021. Misalnya dari soal literasinya, soal numerasinya, dan soal penguatan karakternya untuk pelajar yang berjiwa Pancasila. Ya, makanya dalam program Guru on Radio kita akan bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama untuk literasi membaca, soalnya bisa teks informasi atau teks fiksi. Dan yang kedua itu soalnya literasi matematika atau yang biasa disebut dengan numerasi. Dan yang ketiga, sesi ketiga yaitu sesi penguatan karakter atau kita akan bahas soal-soal karakter. Tapi kalau soal-soal karakter beda ya sumbernya. Karena untuk AKM kita biasanya menggunakan pusmenjar, guru-guru juga menggunakan pusmenjar. Dan ada beberapa sebagian dari guru mungkin membuat soal sendiri. Yang penting ada unsur literasinya tadi. Dan kalau misalkan guru-guru ingin membuat soal literasi berdasarkan dari buku siswa itu sangat diharapkan. Jadi untuk mengajarkan contoh-contoh soal AKM ya bisa gitu kan kita integrasikan ke mata pelajaran. Karena kalau di SMA kan tidak tematik. Kalau SD tematik nih Teddy nih, kalau SMA itu mata pelajaran itu satu persatu bidang studi tertentu atau mata pelajaran. Misalkan bahasa Indonesia, kemudian matematika, ekonomi, sosiologi, itu mata pelajaran terpisah. Tetapi kalau kita mengarah kepada soal asesmen sepertinya kalau SMA itu cocoknya untuk pengayaan, makanya ini ada di jam 13.00 sampai jam 15 sampai ya. 15 karena kalau untuk tematik SD bisa ditematikan. Nah, nih buat Smartizen nih yang penasaran gimana sih Guru on Radio ngebahas soal demi soal sampai sesi ketiga nanti. Tetap stay tune di program Guru on Radio, bisa nonton via YouTube nih yang gak kedengeran di radio, bisa nonton di live streaming YouTube Dia Untirta. Selama on air kita akan streaming YouTube dan bukan cuma suaranya aja tapi kita juga kelihatan di YouTube-nya nih. Terus buat kalian yang udah subscribe, like, share, and comment YouTube, thank you banget. Tapi juga follow dong Instagramnya di @diauntirta dan juga di Facebook Dia Untirta. Smart and Energik.
Teh Dini udah siap belum nih kalau kita belajar untuk di sesi 1 untuk literasi membaca, khususnya untuk teks informasi. Aku siap untuk menerima soal literasi. Nah, kali ini di Dia Untirta, khususnya di program Guru on Radio, kita akan bahas soal literasi membaca untuk teks informasi. Minggu yang lalu dengan Bu Tati kita kan bahas teks informasi. Nah, sekarang kita akan bahas dari level 5. Kelas 9 dan 10 untuk kompetensi yang diukur menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Dan Smartizen seperti biasa soal yang kita ambil hari ini nih Teh Dini masih dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nah, Smartizen penasaran nggak gimana sih caranya kita mengambil contoh soal ini untuk belajar? Dan di situ lengkap banget karena ada simulasi-simulasi. Jadi Smartizen bisa langsung jawab, terus bisa tahu jawabannya benar atau enggak dengan klik pembahasan. Simple banget, pokoknya simple lengkap banget ya. Dan semua variasi soal, bentuk-bentuk soal yang tadi 5 itu Teh Dini, dari PG kompleks sampai ke uraian itu ada. Wah. Jadi bisa dicoba. Kalau gitu jangan lama-lama, kita Langsung coba ya. aja kita coba. Oke, kita coba dari pertama-tama kita buka Google, kemudian kita ketik Pusmenjar. Oke, ini langsung. Nah, ini pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jangan lupa pakai /AKM ya. AKM kita coba aja, kita belajar di sini. Nah, kita lihat seperti apakah. Nah, Smartizen seperti ini penampakan. Seperti ini apa namanya nih? Tampilan dari halaman Pusmenjar, iya betul. Dan bisa terlihat di situ ada asesmen kompetensi minimum. Jadi ini Smartizen bisa pilih-pilih dari numerasi, literasi teks fiksi sampai literasi teks informasi, lengkap banget dengan variasi bentuk-bentuk soal yang 5 tadi. Nah, sekarang karena SMA nih Teh Dini, Iya, Teh. kita mulai tuh dari level berapa ya? Coba cek. Level 1 tuh kelas 1 2, ini kelas 1 2 SD loh Teh Dini. Waduh. Level 2 kelas 3 dan 4 SD, level 3 kelas 5 dan 6. Jadi bagi Smartizen jangan klik yang 1 2. Tadi udah 1 2 3, tadi udah ya. Tadi di pagi-pagi ya, untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD. Nah, jenjang SMP ada level 4 kelas 7 dan 8 gitu. Kemudian level 5 kelas 9 dan kelas 10. Nah, ini dia nih level kita kali ini ya. Level kita dimulai dari level 5 dan level 6 kelas 11 dan 12. Jadi Smartizen tinggal pilih mau yang mana. Tapi Teh Dini sama Teh Diana karena kemarin Bu Tati mengawali dari level 5 ya. Jadi kita lanjutkan aja deh ya di literasi teks informasi di level 5. Kita klik dulu literasi teks informasi. Nah, tampilannya akan seperti ini dan jangan lupa setelah tampilan itu keluar, klik juga level 5 untuk kelas 9 dan 10. Dan hari ini nih Teh Dini, kita akan belajar untuk kompetensi yang diukur menemukan informasi tersurat. Kita klik dulu ini ya. Klik. Nah, seperti ini dan nomor soalnya yang Teh Diana mau pilih untuk kita bahas ini kemarin kan udah ya. Kita mau bahas yang nomor 2. Oke, ini lihat. jenis soalnya pilihan ganda kompleks ya Teh? Ya, pilihan ganda kompleks itu berarti Smartizen bisa pilih lebih dari 1 jawaban yang benar loh. Jadi pertama-tama jangan lupa ciri teks literasi atau soal asesmen itu teksnya yang lebih utuh dan lebih panjang. Jadi jangan lewatkan bacaan itu. Tapi ada tips katanya kalau misalkan soal itu mungkin bisa dibaca soalnya dulu. Kalau gitu aku pengen lihat soalnya dulu deh Teh Dini. Coba kita intip soalnya dulu nih Teh. Oke, soalnya itu ada berdasarkan wacana tersebut. Apa manfaat volunteerism bagi penduduk di tempat destinasi wisata? Kamu bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Nah,
untuk Gitu. tahu apa manfaat volunteerism, kita harus baca dulu nih teksnya dari awal. Betul. Nah, ternyata ada manfaat juga ya kalau baca soal, jadi tik ya, apa tips dan strategi. Nah, dan boleh juga deh kita lihat ya option jawabannya supaya kita tahu nanti oh ini yang tadi ada gitu kan. Iya. Oke, dilihat di sini ada kemampuan penduduk untuk baca tulis hitung meningkat, sikap saling menghargai keberagaman menjadi lebih baik, penduduk lokal dapat belajar bahasa Inggris atau asing, turis asing bisa menikah dengan penduduk lokal. Wow, sampai ke Waduh, pernikahan nih tadi iya, ini. iya. Seru nih, seru-seru. Jadi apa sih manfaat volunteerism bagi penduduk kampung atau penduduk kampung bagi penduduk di tempat destinasi wisata? Oke, kita cek dengan membaca teksnya, soalnya. Oke, kita lihat. Ke atas lagi. Dua pilihan ganda kompleks. Baca wacana ini dengan cermat. Volunteerism dan sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja. Kementerian Pariwisata RI menetapkan 2019 sebagai Tahun Sumber Daya Manusia. Karena itu, penguatan SDM pelaku pariwisata terus diperkuat. Langkah ini dilakukan seiring dengan makin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata memberikan kontribusi penting bagi pendapatan negara, yaitu sebagai penyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor minyak dan gas atau migas. Dengan kata lain, pariwisata tidak sekedar membantu menciptakan peluang kerja, tetapi juga berperan dalam menekan angka pengangguran di tanah air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aku ya Teh, Oke. meningkatkan jumlah wisatawan asing dan lokal di Indonesia ternyata membawa dampak lain selain ekonomi. Selain menikmati kegiatan berwisata dan membeli oleh-oleh, wisatawan dapat memberikan manfaat bagi destinasi yang dikunjungi. Apakah kamu pernah mendengar istilah volunteerism? Volunteerism merupakan gabungan dari dua kata, yaitu volunteer dan tourism, yang mengandung makna melakukan kegiatan pariwisata sambil menjadi sukarelawan. Menurut pengamatan sebuah biro perjalanan, rata-rata turis asing membawa keluarga dan sahabatnya untuk menikmati volunteerism untuk waktu yang lama, yaitu 2 minggu hingga sebulan. Pemilik biro tersebut mengatakan bahwa beberapa kliennya dari luar negeri jadi ketagihan dan selalu datang kembali hampir setiap tahun. Selama berwisata, para turis dapat melakukan kegiatan sukarela yang bermacam-macam, seperti mengajar bahasa Inggris atau bahasa asing, mengajar baca tulis hitung, dan mengajak anak-anak penduduk lokal membuat karya seni lewat beragam cara. Para turis tersebut juga diajak menginap di rumah-rumah penduduk. Sebagian besar turis sangat senang berkegiatan layaknya penduduk lokal. Mereka belajar untuk berempati, menerima keberagaman, menghormati alam, dan menghargai budaya lokalnya. Nah, di soal juga dituliskan dari mana sumbernya gitu. Jangan lupa itu kan etika ya. Jadi Iya. kalau misalkan kita mengutip atau mengambil teks dari sebuah laman tertentu, jangan lupa sumber itu ditulis gitu. Nah, iya, untuk soal kali ini sumbernya dari https://radarjogja.jawapos.com. Sektor pariwisata serap banyak tenaga kerja, judul artikelnya. Oke, dan kita ulang lagi nih pertanyaannya. Iya. Berdasarkan wacana tersebut, apa manfaat volunteerism bagi penduduk di tempat destinasi wisata? A. Kemampuan penduduk untuk baca tulis hitung meningkat. B. Sikap saling menghargai keberagaman menjadi lebih baik. Penduduk lokal dapat belajar bahasa Inggris atau asing. Atau D. Turis asing bisa menikah dengan penduduk lokal. Jadi apa jawabannya? Atau yang D? Kayaknya kalau aku ya, Teh Diana, kalau aku jawabnya yang A dan B. Tapi C juga bisa sih. Oke, nah kalau begitu itu nanti bisa ketik jawaban di kolom komentar di Nah. live streaming YouTube channel di 106 Dia Untirta. Jadi sekarang ini Teh Dini, Iya Teh Diana. kalau untuk soal-soal AKM itu ada 5 Apanya ada 5 nih Teh? bentuk-bentuknya. Gitu. Coba kita cari tahu apa aja tuh 5-nya. Nah, yang pertama itu pilihan ganda. Itu kalau di pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Dan yang kedua pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal yang tadi. Contohnya di literasi membaca kan. Yang ketiga menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Bukan orang aja yang dijodohkan ya Teh ya, Oh, ternyata Bu. soal juga. Bukan itu harus pas, kalau nggak pas nggak berjodoh.
Yang keempat, isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang terakhir ada uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Dan ini karena online nih, Teh Dini. Kalau untuk yang pilihan ganda tinggal klik. Ya kan, pilihan ganda kompleks tinggal klik juga yang benar, berarti mungkin ada 2 atau 3. Nah, menjodohkan tinggal tarik garis tret. Nah, kalau isian singkat berarti harus diketik. Nah, harus diketik. Tapi karena isian singkat itu hanya berupa bilangan, kata, nama benda, biasanya sekitar paling banyak berarti 10 kata lah, gitu loh. Dan jarang sekali berupa kalimat. Nah, kalau yang kalimat-kalimat adanya di uraian gitu. Dan kalau uraian berarti nggak boleh lebih dari 100 karakter. Oh, nggak boleh lebih dari 100 karakter. Kalau lebih dari 100 karakter nanti tidak teridentifikasi, bisa-bisa. Aduh. Jadi Smartizen mulai dari sekarang 100 karakter tuh mungkin 100 kata, Teh Dini. Jadi mulai belajar kalau misalkan menjawab soal gimana To the point. to the point atau kurang dari 100 karakter. Nah, itu jadi tips. Mungkin Smartizen kan belum tahu nih yang akan jadi peserta asesmen, terutama Iya. kelas 11 Kelas kalau 11. untuk jenjang SMA. Nah, mulai dari sekarang Smartizen harus tahu dan harus belajar gimana menulis kurang dari 100 karakter untuk membentuk soal asesmen AKM berupa uraian. Nah, gitu, itu dia Tini. tadi. Kalau tadi soal yang literasi itu kan judulnya itu tentang volunteerism. Iya, betul. Nah, kalau dilihat nih kayaknya soal AKM yang sekarang ini lebih kepada apa yang terjadi di kehidupan nyata gitu ya, Teh? Betul sekali, Teh Dini. Jadi soalnya memang itu kalau dilihat-lihat memang selalu dikaitkan dengan konteks nyata kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu guru sekedar mengingatkan dengan adanya pendekatan kontekstual, soal asesmen itu memang merujuk banyak dari pendekatan kontekstual. Jadi soal-soal itu disuguhkan untuk melihat permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kemudian menawarkan solusinya, dan solusinya itu jadi option pilihan, Teh Dini. Jadi solusinya itu nanti kan jadi jawaban, tapi tentu saja solusinya itu sendiri sebetulnya ada di teks gitu. Jadi masalah solusi itu udah dalam satu kemasan, satu teks, satu soal itu. Gitu. Nah, selanjutnya kita mau bacain soal numerasi sekarang atau nanti aja nih? Boleh, yang numerasi berarti sekarang ya, literasi, Boleh. teks matematika atau numerasi. Nah, sekarang masih sama untuk sumber nih, kita masih pakai pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, Smartizen bisa lihat, kita jangan lupa kalau untuk numerasi, klik yang numerasi. Dan jangan lupa ini, kalau ini sekedar informasi, bahwa untuk jenjang SMA itu kita ada di level 5, karena level 1 numerasi itu kelas 2 SD, level 2 kelas 4, level 3 kelas 6, level 4 kelas 8, dan level 5 kelas 10. Nah, sebetulnya ini untuk level-level itu kita kan pakai kelas 5 ya, kelas 8. Penasaran kayak gimana ya soalnya? Tadi ini penasaran nih. Penasaran dong. Soalnya diambil dari mana, Teh? Ini diambil masih sama dari pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Nah, sekarang kita lihat karena di awal ini tadi kan ada level AKM level 5, level kognitifnya kita menemukan informasi dan komponennya mengakses dan mencari informasi dalam teks, sedangkan untuk kompetensi yang diukur adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Ini bukan dong, ini mah level kognitif yang level 5 sih, betul. Untuk kali ini untuk memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Masih ingat nggak nih trigonometri? Aduh, Oke. kalau aku sih kayaknya udah agak-agak lupa ya. Coba Teh Diana diingetin, dibacakan silahkan. Oke, bentuk soalnya ini kita akan pilih soal nomor 1 dengan bentuk uraian. Oke. Nah, sekarang kan penasaran tadi 100 karakter. Iya. Nanti kita lihat ya kayak gimana simulasinya. Nah, di Pusmenjar ini, di laman ini enak sekali, kita tinggal baca soalnya udah namanya apa ya, sedikitnya menggambarkan asesmen nanti yang akan dilakukan peserta didik. Oke, kita bacakan saja soalnya.
Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, Smartizen, coba ini ada ilustrasi gambar yang akan jadi persoalan yang harus diselesaikan dengan matematika. Nah, Oke, ini kayaknya kita akan menyelesaikan bagaimana cara membangun jembatan baja. Tadi ini ya, gimana lihat tuh? solusi nyata nih. Jembatan rangka batang ini memiliki beberapa tipe, dikarenakan banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk pembuatan jembatan rangka batang. Di antaranya sebagai berikut. A. Tipe Pratt. Pratt Truss. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. B. Tipe Howe. Howe Truss. Jembatan ini kebalikan dari tipe Pratt, di mana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. C. Tipe Warren. Warren Truss. Jembatan rangka batang tipe Warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan atau compression dan sebagian lainnya mengalami gaya tegangan tension. Nah, kemudian di soal juga diperlihatkan nih tipe Pratt ini jembatannya kayak begini nih tadi nih. Nih, lihat ya. Kemudian tipe Howe, nah seperti ini variasinya, dan tipe Warren ini seperti yang gambar yang sebelah sini. Oke. Sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. Semua ukuran dalam meter nih Teh Dini. Wah, coba dilihat. Pokoknya ini tampak samping untuk semua ukuran meter ini seperti ini. Untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang titik-titik meter. Nah, karena ini tipe soalnya uraian, tadi harus diketik Teh Dini. Nah. Tapi lihat ya seperti apa. Nah, tuh lihat. Maka itu harus diketik maksimum 100 karakter. Nah, Gitu. maksimum 100 karakter. Oke, dan ini bisa diketik misalkan. Jadi kalau misalkan untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi sisi jembatan sepanjang berapa meter. Berarti kita hitung dulu nih Teh. Betul. Ada berapa rangka baja yang dibutuhkan untuk panjang sepanjang 1100 meter. Karena ini kan di gambar ada 1100 meter. Nah, berarti ini kita kasih contoh ya, misalkan di situ kan ada 1100 gitu ya, misalkan 1100 kemudian dibutuhkan, nah kita ketik aja dibutuhkan. Nah, seperti itu diutuhkan. Nah, dibutuhkan. Oke, dibutuhkan 11 misalkan ya. 11 rangka. Oke, baja misalkan seperti itu ya. Iya. Maka tinggal kali nih 11 baja kali berapa meter ya? Kali 100. Oke. Setiap rangkanya bajanya sepanjang 100 nih Teh. Oke, nah ini Smartizen bisa dilihat ini kan 100 ya. Berarti mungkin dikali 100 gitu ya. Iya. Dikali, berarti tinggal dikali 100 kali gitu ya. Kalau enggak gini aja kali ya. 11 dikali 100. Nah. Ada nggak ada? Oke, jawabannya gimana Smartizen? Iya. Mungkin ini gambaran seperti ini kita cara menjawabnya. lebih ya, Kurang lebihnya seperti dengan, itu. Space 100 karakter, gimana caranya kita dapat menjawab jawaban dengan benar dan diuraikan dapat mudah dipahami ya. Betul. Jadi tentunya. kalau untuk yang uraian itu Teh Dini jangan sampai lebih dari 100 karakter. Jadi Smartizen coba mulai dari sekarang belajar untuk menulis sesuatu itu langsung pada poinnya. Iya. Betul sekali. Dan bukan hanya teks tapi juga akan disertai dengan ilustrasi ya Teh ya. Ya, tadi Berupa diagram batang. Terus ada apa lagi Teh? tak bisa jadi tabel. Kemudian tadi ilustrasi gambar paling banyak. Tadi kan gambar jembatannya, gambar kerangka jembatannya, kemudian gambar tadi ukuran-ukuran untuk jembatan tipe-tipe waran gitu kan dan sebagainya. Nah, berarti untuk guru-guru yang ingin buat soal bisa mengikuti
mengikuti pola seperti itu. Jadi pertama-tama kalau misalkan soalnya tidak dari Pusmenjar, bisa loh Teh Dini. Dari mana nih Nah, selain dari Pusmenjar? Nah, guru-guru itu kalau untuk SMA karena bukan tematik, pertama-tama kumpul dulu di sekolah gitu ya. Tapi tetap dengan menjaga protokoler kesehatan tentunya. Kalau sekarang kumpul nih Teh Dini Iya ya, jaga dong. jarak, pakai masker, nah seperti itu. Terus nanti kumpulkan, karena di SMA itu per mata pelajaran sebetulnya kalau untuk literasi membaca dulu ya. Kalau untuk literasi membaca berarti guru bahasa Indonesianya yang menjadi pelopornya, menjadi perintisnya gitu. Karena nanti semua mata pelajaran akan diintegrasikan. Bahasa Indonesia berintegrasi dengan mata pelajaran ekonomi. Bahasa Indonesia berintegrasi dengan mata pelajaran fisika. Bisa itu teks-teksnya. Bahasa Indonesia berintegrasi dengan mata pelajaran biologi dan sebagainya. Iya. Nah, untuk itu mereka kumpul nanti nih Teh Dini. Kemudian untuk membuat soal teks literasi, guru bahasa Indonesia akan meminta misalkan guru biologi untuk menceritakan khasiat misalkan makanan yang bergizi yang banyak mengandung vitamin C nih yang sekarang dibutuhkan ketika pandemi ya. Makanan apa aja, berarti teksnya dari bukan dosen, dari guru biologi gitu kan. Ngasih teks ke guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia nanti yang akan memberikannya gitu kan. Memberikan mata pelajaran itu, kemudian di situ kan nanti kan ada permasalahan kemudian dan solusinya. Kemudian soalnya menjawab permasalahan yang ada di teks gitu. Nah, jadi jangan salah ya Teh dan Smartizen, bahwa soal-soal dari asesmen 2021 ini meskipun yang kita tahu ada literasi, numerasi, dan penguatan karakter, tapi tahu nggak sih kalau soal-soal di dalamnya itu terintegrasi dengan mata pelajaran lain, IPA, IPS, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya ya Betul Teh? Dini, betul sekali. Jadi, nah numerasi juga sama. Sebetulnya numerasi itu bukan bukan hanya menghitung matematika murni. Coba dilihat, itu kan untuk baja gitu ya. Bisa jadi matematika berintegrasi dengan PJOK olahraga. Nah, Menghitung kecepatan berlari. betul Berarti kan sekali. guru matematika bisa mengintegrasikan mata pelajaran PJOK untuk menghitung kecepatan lari yang membutuhkan perhitungan matematika. Jadi Smartizen, intinya kalau yang guru-guru nih ingin membuat contoh soal AKM tapi sekalian mengajar untuk rapot siswa, bisa banget dengan mengikuti tips-tips yang tadi Teh Dini dan Teh Diana berikan. Pastinya, kalau Smartizen ketinggalan tips-tips atau contoh soal yang udah kita share di program Guru on Radio, masih bisa tetap dapat contoh soalnya di live stream YouTube di live stream YouTube Dia Untirta, atau langsung aja pantau kita di Instagram @diauntirta. Guru on Radio 106 Dia Untirta, Smart and Energic, masih di program Guru on Radio bareng Teh Diana dan Teh Teh Dini. Seneng banget ya Teh ya. Iya. Kalau biasanya abis mandi terus dandan pakai lipstick, aku tuh suka banget punya banyak lipstick Teh. Iya Teh Dini. Tapi itu kalau Teh Dini kan gampang pakai lipstick, produk apa aja mungkin cocok. Nah kalau kayak aku yang Kenapa Teh? ya yang sensitif, bahkan kalau misalnya tahu nggak, kalau mau dandan nih pagi-pagi kesini nih di program Guru on Radio, saking semangatnya ya, itu lama banget karena aku tuh nggak bisa pakai produk-produk yang sembarangan gitu, apalagi mengandung alkohol, terus bahan-bahannya tuh kayak ada zat-zat tertentu, jadi berintis-berintis. Nah makanya ada beberapa tips, kayak misalkan aku tuh suka netel-netelin sama air biasa sebagai pelembabnya. Jadi aku tuh lagi cari gitu. produk yang, tapi kadang itu kan memakan waktu yang cukup lama nih Teh Dini. Udah ditetel-tetel sama air terus tunggu dulu, kebayang 15 menit sampai kering. Karena kalau nggak kering si spon bedak itu kan nempel malah jadi bakteri, bukannya cantik malah jadi penyakit gitu. Dan itu berarti memang makeup itu dalam butuh waktu yang lama. Nah kalau misalkan ada nggak sih gimana caranya nih kalau lagi buru-buru nih, kan pagi-pagi buru-buru, aktivitas banyak pagi-pagi ya, masak segala macam gitu. Terus kalau untuk lipstick juga
saya nggak bisa teh ini aku nggak bisa langsung pakai langsung lipstick. Biasanya pakai pelembab gitu. Kadang aku sih suka netelin itu ya, apa madu atau Oh minyak gitu. zaitun. Nah sekarang madu sama minyak zaitunnya lagi kehabisan, terus lagi bokek juga Teh Dini. Aduh, Teh Diana, tenang-tenang, jangan sedih. Aku punya solusinya buat Teh Diana yang tipe-tipe kulit sensitif dan gak bisa bahan-bahan sembarangan kan? Iya. Nah, coba deh pakai kosmetik dari Fabel Kosmetik. Nih, aku punya sampelnya. Salah satunya adalah lipstick ini. Tahu nggak sih daun kelor, Teh Diana? Oh iya tahu, aku Nah. nanam loh itu. Oh iya? Iya, Pasti itu bagus tahu banget dong itu. manfaatnya. Banyak manfaatnya itu, antioksidannya tinggi, terus antibakterial. Terus kalau misalnya kita makan itu ya lagi pusing-pusing itu hilang pusingnya. Wah. Terus kalau misalnya ke kulit tuh emang ada efek mencerahkan, dan katanya sih kata orang tua dulu kalau misalkan kita oles-oles ke muka bisa juga jadi apa aja campuran masker gitu atau untuk bibir kayak gitu. Berarti banyak banget kan manfaat Betul, ekstrak daun kelor. betul. Nah, kali ini lipstick dari Fabel Kosmetik itu diperkaya dari ekstrak daun kelor. Nah, yang jadi ini, Teh Dini? betul, dijamin deh nanti kulit bibir dari Teh Diana itu nggak bakal tuh alergi Kering-kering atau ya? apapun. Apalagi warnanya cantik-cantik. Terus yang pasti ini terbuat dari bahan-bahan alami, herbal, dan sesuai dengan standar BPOM dan sudah terdaftar di website BPOM. Silahkan dicek. Oke, Gitu. Teh Dini, ini katanya juga mengandung 6 autentik sunnah ya. Di situ ada daun apa aja sih selain itu? Kan tadi Banyak. kalau lipstick nih tambahannya ada daun kelor nih ya. Nah, sebetulnya kalau produk Fabel itu intinya mengandung apa aja? Kalau lipstick kelor, berarti semua. Nah, pokoknya secara umum bahan-bahannya itu mengandung 6 autentik sunnah herbal. Ada daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, madu, dan terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak daun bidara. Bisa dipakai untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Udah deh, daripada kita kelamaan ngasih tahu, mending langsung aja pesan di 0852 8526 1393 dengan Bunda Eneng. Fabel Kosmetik, halal toyiban for your beauty. Masih di Guru on Radio di 106 Dia Untirta bareng Teh sama Diana. dan teh siapa ya? Aku siapa ya loh? Double D yang pasti. Double D. Diana Nah, Dini. iya, Harusnya bener Diana Diani. Itu kembaranku, Din. Jangan dong, nanti masa aku ngambil kembaran teteh. Nah anyway, tadi kan kita udah ngebahas soal literasi, terus ngebahas soal numerasi. Betul. Dan juga kita ceritain nih gimana sih seorang guru membuat soal, tips-tipsnya selain dari Pusmenjar harus membuat secara kreatif ya teh ya. Ya betul nih, kita akan kasih Nah, tips nih. gimana, Kemarin kan Teh? kita udah lihat nih Bu Guru, Bu Tati ngeliatin bagaimana cara membuat soal kalau misalkan berintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Nah, dan kita juga ingin bagi-bagi tips gitu. Kalau misalkan Ibu Bapak Guru ingin membuat melatih siswa-siswinya ya agar terbiasa mengerjakan soal HKM supaya nanti di level berapa nih kalau itu tinggi ya. Jadi nanti rapot sekolahnya biar bagus nih. Ibu Bapak Guru bisa membuat soal tetapi dari mata pelajaran yang Ibu Bapak pegang gitu ya. Nah, kalau untuk soal KM kan ada kompetensi yang diukur. Berarti kalau begitu Bapak Ibu pilih kompetensi dasar yang menjadi target RPP 1 lembar gitu ya. Nanti tujuan pembelajarannya apa, kemudian tentukan, dan jangan lupa integrasikan dengan mata pelajaran lain karena hakikatnya untuk literasi membaca itu interdisipliner, berarti berintegrasi dengan mata pelajaran lain. Nah, kemudian ditentukan bentuk soalnya mau apa, mau PGK, PG kompleks, menjodohkan, isian singkat atau uraian. Nah, kalau untuk uraian beri juga tips ke anak-anak. Ingat anak-anak, mulai dari sekarang kalau menjawab biasakan jangan lebih dari 100 karakter. Seperti itu Teh Dini. Nah, kemudian yang ketiga harus ada teksnya tentu saja, dan teksnya bukannya menuntut soal harus panjang, tapi memang lebih utuh. Jadi sajikan dengan utuh, ada permasalahan dan solusinya. Itu yang disebut dengan utuh Teh Dini. Gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa dilengkapi dengan ilustrasi gambar, mungkin infografik, denah,
poster, diagram batang dan sebagainya yang akan menjadi penunjang dari teks yang ibu bapak buat gitu. Dan jangan lupa cantumkan soalnya, kemudian tempat untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu juga persiapkan juga kunci jawaban dan pembahasannya. Karena yang terpenting adalah sebetulnya kalau untuk pelajaran sehari-hari pembahasan. Nah, dengan memberikan soal dari kompetensi dasar RPP 1 lembar itu ada 2 capaian yang bisa diambil oleh Bu Guru Teh Dini. Yang pertama, menyelesaikan capaian pembelajaran setiap harinya, dan yang kedua, mensukseskan atau ikut mempersiapkan diri untuk menghadapi asesmen nasional 2021. Jadi kalau mancing umpannya 1, dapat ikannya 2. Nah, jadi pelajaran sekolah kena, persiapan atau latihan menghadapi asesmen juga dapat. Itu tips dari kita dari program Guru on Radio bagi guru-guru yang memang karena betul ya kata Pak Menteri kita, asesmen nasional itu nggak usah dipersiapkan karena apa yang ibu bapak berikan sehari-hari itu akan menjadi penilaian yang akan diukur. Tapi permasalahannya sih bukan itu, permasalahannya ada kadang anak itu suka gugup, suka nervous melihat soal dengan berbagai bentuk kayak tadi. Kalau ujian kan cuma PG tok, udah tinggal klik A, B, C, dulu juga udah ya. Nah kalau sekarang ya PG kompleks ya, menjodohkan uraian. Kalau belum pernah latihan, gimana kalau ternyata yang harus mereka tulis ada uraian? Taunya mereka nulis lebih dari 100 karakter. Tahu nggak Teh Dini? Katanya kalau uraian pokoknya makin panjang makin gede poinnya. Kita kan dulu. Itu dulu. Kalau di asesmen 2001 ini dibatasi jawabannya sebanyak tidak boleh 100 lebih dari 100 karakter. Nah, mulai dari sekarang berarti Bapak Ibu ketika memberikan latihan pada saat PJJ nih, baik daring maupun luring, agak disesuaikan dengan soal asesmen, tapi tidak mengubah. Jadi kita nggak mengambil dari Pusmenjar, tetapi yang kita capai tetap RPP 1 lembar, hanya saja bentuk soalnya merujuk bentuk soal apa yang terdapat di AKM, baik literasi membaca maupun literasi matematika. Gimana Bapak Ibu Guru? Siap dengan tantangan dari Guru on Radio? Harus siap dong. Nah, Teh Diana, yuk kita beranjak kepada contoh soal dari penguatan karakter. Ya, sekarang kita memasuki sesi ketiga untuk penguatan karakter. Nah, di sesi ketiga ini karena tidak mengambil dari Pusmenjar ya. Kalau Pusmenjar kan khusus nih Teh Dini untuk AKM, membaca, numerasi udah. Nah, sekarang kalau untuk soal karakter ini saya mengambil dari jurnal Dignas gitu. Ingin tahu seperti apa? Yuk, kita contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Nih Smartizen, kita bisa lihat bahwa untuk jenjang SMA itu biasanya soal karakter itu ada di PPKN ya. Kemudian untuk materi pokok karakter Pancasila, dan pengajarnya biasanya pengajar PPKN gitu, karena yang tahu nilai-nilai karakter itu lebih pasnya sih guru PPKN. Nah, untuk kali ini sumbernya didapatkan dari https jurnaldiknas.blogspot.com/2020/05/contoh soal survei karakter lengkap.html. Nah, silahkan bisa dicari di jurnal Dignas di blogspotnya.com. Nah, Teh Diana kali ini akan mengambil soal nomor 3 yang ada di jurnal tersebut. Nah, langsung aja kali ya Teh Dini kita bacakan, atau Teh Dini bacakan soalnya dia. Oke, boleh. Aku yang bacain ya. Ini soalnya tentang kewarganegaraan. Pincen adalah warga desa Sukarmaju. Pada saat pemilihan kepala desa, Pincen melakukan serangan fajar dalam bentuk membagi-bagikan uang dan sembako agar warga menjatuhkan pilihan terhadap Pincen sebagai kepala desa. Ternyata setelah diadakan penghitungan suara, Pincen memperoleh suara mayoritas. Kamu mengetahui bahwa Pincen berbuat tidak jujur dalam meraih kemenangannya. Soalnya, bagaimanakah sebaiknya tindakan yang kamu lakukan untuk melawan ketidakadilan tersebut?
A. Acuh tak acuh karena kamu tidak dirugikan karena bukan kontestan. B. Melapor kepada aparat penegak hukum dan pengawas pemilihan dengan bukti yang kuat. C. Diam saja karena warga kampungmu semua kebagian uang, takutnya kamu jadi sasaran kemarahan warga. D. Memberitahu kontestan lain yang dirugikan. E. Mendatangi Pincen kalau aksinya ada yang mengetahui dan meminta uang diam-diam kalau mau selamat. Nah, Smartizen. Jadi Waduh. yang mana? Kayaknya yang E. Waduh. Ada uang tutup mulutnya itu tadi Jangan nih. dong. Ini adalah bagian dari pelencengan tindak kewarganegaraan yang tidak baik ya Teh ya. Ini Iya. bagian dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Ini harus diberantas. Ternyata Betul korupsi sekali. itu dari hal sebelum jadi pejabat. Kalau misalkan melakukan seperti ini, berarti kalau yang terpilih ini, waduh. Iya, karakter ini memperkuat pribadi agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kalau untuk soal kali ini kayaknya masuknya ke kategori bernalar kritis deh, ya nggak Teh? Betul sekali, bernalar kritis. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi persoalan seperti itu? Jadi misalkan ada seseorang yang berbuat salah, apa sih yang sebaiknya dilakukan? Oh ya, Teddy ini hampir saja lupa, Smartizen yang bisa jawab, bisa ketik jawaban di kolom iya. komentar di live streaming 106 Dia Untirta. Iya. Atau kalau misalkan yang gak sempet tapi mau dengerin tapi penasaran pengen jawab, bisa juga tulis jawaban di kolom komentar di YouTube channel 106 Dia Untirta. Nah, kita tunggu nih kalau misalkan bisa jawab tantangan dari program Guru on Radio. Banyak banget cerita tentang contoh-contoh soal di asesmen 2021 level SMA. Betul, itu untuk numerasi level 5. Berarti kalau itu 5 juga sih, literasi 5 dan 6 gitu. Karena yang SMP 45, kalau SMA berarti 56 gitu. Jadi sebetulnya program Guru on Radio itu memang lebih ditujukan untuk peserta asesmen nih Teh Dini. Berarti kalau untuk SMA kelas 11, tetapi kan kita mengawali soal tadi dari kelas sebelumnya. Berarti kelas 10. Nah, jadi kelas 10 juga bisa ikut karena kan tahun depan juga insya Allah akan ikut asesmen Pastinya gitu. dong. Jadi supaya nggak kaget. Nah, tetapi ini memang program ini khusus benar-benar untuk siswa atau peserta didik kelas 11 gitu. Biar siap nanti nih di akhir Maret atau awal April. Jadi Smartizen persiapkan diri dari sekarang. Tinggal berapa bulan sih Teh Dini? Coba kebayang berapa bulan? Kayaknya tinggal 3 bulan deh, Desember, Januari, Februari, 4 bulan deh. 4 bulan juga kurang ya, karena kurang. sekarang udah mau November Iya. habis. Jadi Smartizen persiapkan diri bukan hanya, ya memang tidak ada yang perlu dipersiapkan, tapi minimal lihatlah contoh-contoh soal dan cara menjawabnya gitu. Nah, program Guru on Radio sebetulnya ingin mengingatkan dan melatih agar terbiasa. Betul. Ketika menghadapi bentuk soal begini, jawabnya seperti ini. Soalnya menjodohkan, jawabnya seperti ini. Soalnya uraian jawabannya hanya seperti- 100 karakter Betul misalnya sekali gitu. Teh Dini. Jadi jangan sampai nilai kita di bawah dan akhirnya membuat rapot sekolah jelek karena tidak tahu atau bingung cara menjawab soal. Padahal tahu jawabannya Teh Dini, tapi bingung cara jawabnya. Aduh, jangan sampai deh, apalagi hari gini masih aja ada nggak tahu. Sekarang kan banyak tuh fasilitas dari pemerintah yang memberikan fasilitas kuota gratis ya Teh kepada para siswa sekolah yang sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, gimana kalau manfaatkan kuotanya dengan sebaik-baiknya? Selain belajar untuk materi sekolah, iseng-iseng nih, jangan cuma buka vlog atau YouTube, tapi buka nih contoh-contoh artikel berita yang lagi beredar sekarang, apa yang lagi diomongin oleh isu-isu pemerintahan, karena soal-soal itu akan bisa jadi muncul pada contoh-contoh soal asesmen nasional 2021. Betul. Jadi kalau buka-buka Google tuh nggak usah bingung tadi ngapain, games lagi. Nah, mulai sekarang buka Google kemudian cari teks-teks yang memang ya betul, kalau teks yang kontekstual tuh berita
berita Teh Dini ya. Jadi nanti dibaca dan mulai pahami. Kalau berita kan ada 5W 1H ya unsurnya. Jadi what, where, when, who, how-nya itu ada di paragraf 1. Nah sebetulnya kalau baca berita tuh sebetulnya kalau yang nggak punya waktu nih cukup baca paragraf 1 udah informasi dipegang di tangan. Nah itu juga kan ada tips strategi gitu kan untuk membaca. Kalau nggak terbiasa pasti baca koran itu dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir Teh Dini. Nah Smartizen kan kalau misalkan baca berita jadi tahu dipikir-pikir ngapain gitu baca sampai terakhir, kan yang dibutuhkannya ada di paragraf 1. Betul banget. Itu dia ya tips-tips dari kita ya Dari program Guru on Radio. Aduh, Guru on Radio nggak terasa nih udah jam 3 Teh Diana. Betul Teh Dini, udah mau udah jam 3 pas nih 15.00. Maaf banget ya, ini menandakan saatnya kita untuk pamit dari ruang dengar para Smartizen. Dan jangan lupa kalau misalkan nggak keburu nih dengerin live streaming dan siaran kita langsung, kegiatan untuk hari ini, siang hari ini bisa Smartizen dengar di YouTube channel kita 106 Dia Untirta. Dan bagi Smartizen atau Bu Guru, Bapak Guru atau pihak sekolah yang tadi ingin tertarik menyimpan atau mendownload soal-soal, bisa dilihat di deskripsi YouTube channel kita 106 Dia Untirta. Jadi bisa langsung klik karena langsung dihubungkan ke Google Drive Dia Untirta. Di kolom komentar itu ada link yang yang isinya gabungan dari soal-soal yang udah kita bahas ya di episode kali ini ya Teh Diana. Dan itu bisa dilihat jelas di judulnya. Jadi bisa langsung klik langsung menghubungkan ke Google Drive. Dan juga nih kalau udah download soalnya jangan lupa dong like, comment dan subscribe, terus share link dari YouTube Guru on Radio Dia Untirta ke semua teman, saudara, bapak, ibu yang kamu kenal, dan juga follow Instagram @diauntirta. Dan jangan lupa nih Teh, terus dengerin kita setiap hari Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Dan kalau hari Kamis atau Selasa ada sesi kedua untuk jenjang SMA dari pukul 13 sampai pukul 15. Oke, Teh Dini dan Teh Diana pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.